Bayangkan ini sejenak. Ribuan tahun sebelum listrik ditemukan, sebelum komputer diciptakan, bahkan sebelum besi digunakan secara luas, sudah ada peradaban yang mampu memotong batu sekeras granit dengan presisi nyaris sempurna. Blok-blok raksasa disusun tanpa semen, selaras hingga selembar kertas pun tak bisa diselipkan di antaranya. Pertanyaannya sederhana, namun mengguncang logika. Siapa sebenarnya mereka? Dan bagaimana mungkin teknologi seperti itu ada di masa yang seharusnya primitif? Sejarah yang kita pelajari seringkali disajikan rapi, linier, dan nyaman. Namun di balik catatan resmi itu, tersimpan jejak-jejak aneh. Artefak yang terlalu canggih, bangunan yang terlalu presisi, dan pengetahuan yang terlalu dalam untuk zamannya. Seolah ada satu bab besar dalam perjalanan manusia yang sengaja dilupakan, atau mungkin disembunyikan. Dalam video ini, kita akan menyelami peradaban kuno yang teknologinya tak masuk akal menurut standar modern. Bukan sekadar mitos atau legenda, tetapi jejak nyata yang masih berdiri, terkubur, atau terserak di berbagai belahan dunia. Dari struktur megalitik raksasa, teknologi suara dan getaran, hingga pemahaman energi alam yang bahkan sains hari ini baru mulai pahami. Namun video ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah tentang cara berpikir. Tentang bagaimana manusia kuno memandang alam semesta. Bahwa alam bukan sesuatu yang ditaklukkan, melainkan dipahami dan diselaraskan. Ada kebijaksanaan lama yang melihat ilmu pengetahuan dan spiritualitas sebagai satu kesatuan, bukan dua hal yang saling bertentangan. Sebagian pengetahuan ini hilang di telan waktu. Sebagian lain sengaja dihapus karena terlalu kuat, terlalu membebaskan, atau terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Dan mungkin kita hidup di zaman di mana potongan-potongan pengetahuan itu mulai muncul kembali. Jadi, jika kamu merasa sejarah yang diajarkan selama ini terasa tidak lengkap, jika kamu pernah bertanya, apakah manusia masa lalu benar-benar sebodoh yang kita kira? Maka video ini dibuat untukmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang berani mempertanyakan realitas yang selama ini dianggap mutlak. Karena terkadang, kebenaran tidak ditemukan di masa depan, melainkan terkubur jauh di masa lalu. Mari kita mulai perjalanan ini, pelan, dalam, dan penuh kesadaran. Sebelum kita membahas teknologinya, kita perlu mundur sejenak, jauh ke masa ketika sejarah belum ditulis dengan tinta, melainkan diukir di batu, disampaikan lewat simbol, dan diwariskan melalui lisan. Di masa itu, manusia tidak memandang dirinya sebagai pusat alam semesta. Mereka melihat diri sebagai bagian kecil dari tatanan kosmik yang jauh lebih besar. Banyak teks kuno, baik yang masih tersisa, maupun yang hanya disebut dalam catatan sekunder, mengisyaratkan adanya zaman keemasan manusia. Zaman ketika ilmu pengetahuan, etika, dan pemahaman alam berjalan seimbang. Dalam berbagai budaya, kita menemukan cerita serupa. Tentang peradaban besar sebelum banjir dahsyat, tentang manusia yang hidup selaras dengan hukum alam, dan tentang pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan disiplin spiritual yang ketat. Menariknya, peradaban-peradaban ini tidak hanya meninggalkan cerita, tetapi juga jejak fisik yang sulit dijelaskan. Struktur batu raksasa yang bobotnya mencapai ratusan ton, terangkat dan disusun di tempat yang bahkan hari ini sulit dijangkau alat berat. Orientasi bangunan yang selaras dengan bintang, matahari, dan titik-titik kosmik tertentu, bukan secara kebetulan, melainkan dengan presisi matematis. Secara filosofis, manusia kuno memiliki pandangan yang sangat berbeda dari kita. Mereka tidak memisahkan ilmu dan kebijaksanaan batin. Pengetahuan bukan sekadar alat untuk menguasai, tetapi amanah yang harus dijaga. Karena itulah, banyak ajaran disampaikan dalam bentuk simbol, perumpamaan, dan lapisan makna. Tidak semua orang boleh tahu segalanya.
Disinilah letak alasan mengapa banyak teknologi kuno terlihat hilang. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena pengetahuan itu tidak diwariskan secara massal. Ia hanya diberikan kepada mereka yang siap secara moral dan batin. Ketika peradaban runtuh akibat bencana alam, perang atau kemerosotan akhlak, maka pengetahuan itu ikut terkubur. Ada pula faktor lain yang jarang dibahas. Sejarah ditulis oleh pemenang. Peradaban yang hancur seringkali dicap sebagai mitos atau legenda agar narasi baru bisa berdiri kokoh. Lambat laun, apa yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma modern dianggap mustahil, lalu diabaikan. Dan sekarang saya ingin mengajak kamu yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota atau daerah mana? Apakah kamu menonton dari kota besar, pelosok desa, atau bahkan dari luar negeri? Karena pengetahuan ini dulunya tidak pernah dibatasi oleh wilayah. Ketika kita menyatukan potongan sejarah, filsafat, dan jejak fisik yang masih ada, satu kesimpulan mulai terlihat jelas. Ada peradaban kuno yang memahami alam jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Bukan dengan mesin bising dan asap, tetapi dengan kesadaran, ketelitian, dan harmoni. Dan setelah ini kita akan mulai membuka satu persatu teknologi yang seharusnya tidak mungkin ada di zamannya, namun tetap berdiri menantang logika hingga hari ini. Sekarang kita memasuki inti pembahasan. Disinilah batas antara sejarah resmi dan realitas yang terlupakan mulai kabur. Karena semakin dalam kita menelusuri peradaban kuno, semakin sulit untuk mempertahankan anggapan bahwa manusia masa lalu hanyalah pemburu dan petani sederhana. Mari kita mulai dari batu. Elemen paling dasar, namun justru paling membingungkan. Di berbagai penjuru dunia, kita menemukan batu-batu raksasa yang dipotong dengan sudut presisi sempurna. Bukan hanya dipahat, tetapi seolah dicetak atau dilelehkan, lalu dibentuk ulang. Permukaannya halus, simetris, dan konsisten. Padahal, menurut versi sejarah, alat yang tersedia hanyalah palu batu dan pahat sederhana. Pertanyaannya, bagaimana mungkin batu sekeras granit diproses dengan akurasi milimeter tanpa teknologi logam canggih? Beberapa peneliti alternatif mengajukan kemungkinan yang jarang dibahas di buku pelajaran. Teknologi berbasis getaran dan suara. Dalam fisika modern, kita mengenal fenomena resonansi, di mana frekuensi tertentu mampu memengaruhi struktur materi. Air bisa membentuk pola, logam bisa bergetar, bahkan batu pun bisa kehilangan kekerasannya pada kondisi tertentu. Manusia kuno tampaknya memahami prinsip ini, bukan melalui rumus, tetapi melalui pengamatan alam yang mendalam. Mereka melihat bagaimana suara memengaruhi lingkungan, bagaimana getaran bisa menghancurkan atau menyatukan. Bukan tidak mungkin, mereka menggunakan alat berbasis frekuensi untuk memotong, mengangkat, atau memindahkan batu raksasa. Sekarang, kita beralih ke arsitektur. Banyak bangunan kuno dibangun di atas titik-titik energi bumi, yang hari ini dikenal sebagai jalur Ley. Titik-titik ini memiliki medan magnet alami yang kuat. Menariknya, bangunan-bangunan tersebut seringkali memiliki fungsi lebih dari sekadar tempat tinggal atau ibadah. Ada yang berperan sebagai pusat penyembuhan, pusat pengamatan langit, bahkan sebagai alat penyeimbang energi lingkungan. Struktur ini tidak dibangun sembarangan. Setiap sudut, setiap lorong, bahkan setiap ruang memiliki proporsi tertentu. Rasio matematika seperti geometri suci digunakan untuk menciptakan resonansi antara bangunan, manusia, dan alam. Bangunan bukan benda mati, ia hidup, berinteraksi dengan penghuninya. Disinilah kita mulai memahami bahwa teknologi kuno tidak selalu berbentuk mesin. Kesadaran adalah teknologinya. Mereka tidak menciptakan alat untuk melawan alam, tetapi menyelaraskan diri dengannya. Bahkan dalam bidang astronomi, manusia kuno menunjukkan pemahaman yang mencengangkan. Mereka mampu memprediksi gerak benda langit dengan akurasi tinggi, menentukan musim, dan menyelaraskan bangunan dengan peristiwa kosmik tertentu.
Semua ini dilakukan tanpa teleskop modern, tanpa komputer, namun dengan ketelitian yang nyaris sempurna. Namun, semakin jelas satu hal, teknologi seperti ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa disiplin batin, tanpa etika, tanpa pengendalian diri. Pengetahuan seperti ini bisa menghancurkan. Mungkin inilah alasan mengapa ia tidak diwariskan secara luas. Bukan karena rahasia, tetapi karena tanggung jawab. Dan di titik ini, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang sengaja belum kita jawab sepenuhnya. Apakah manusia modern benar-benar lebih maju, atau kita hanya maju dalam satu arah dan tertinggal di arah yang lain? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, membahas teknologi yang lebih halus, lebih tersembunyi, dan jauh lebih sulit diterima oleh logika modern. Jika pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang batu, bangunan, dan struktur fisik, maka sekarang kita bergerak ke lapisan yang lebih halus, teknologi yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa dampaknya. Inilah bagian yang sering dianggap spekulatif, namun justru disinilah potongan terbesar dari teka-teki itu berada. Manusia kuno tidak hanya membangun dengan tangan, tetapi dengan pemahaman tentang energi. Mereka menyadari bahwa alam semesta tidak kosong, melainkan penuh getaran. Segala sesuatu berdenyut, bergerak, dan saling memengaruhi. Tubuh manusia sendiri adalah sistem energi yang sangat kompleks. Beberapa situs kuno menunjukkan anomali yang sulit dijelaskan. Ada tempat di mana suara bisa merambat dengan cara yang tidak wajar, memperkuat frekuensi tertentu dan mematikan frekuensi lainnya. Ada pula ruang yang ketika dimasuki, kesadaran manusia berubah, lebih tenang, lebih fokus, bahkan mengalami kondisi batin yang mendalam. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan arsitektur atau hasil perhitungan yang disengaja? Paradoks terbesar muncul ketika kita membandingkan kemajuan teknis dengan kesederhanaan gaya hidup. Peradaban ini mampu membangun struktur luar biasa, namun tidak meninggalkan jejak industri masif. Tidak ada polusi besar, tidak ada kehancuran ekosistem seperti yang kita lihat hari ini. Ini menantang asumsi modern bahwa kemajuan selalu identik dengan eksploitasi. Disinilah banyak kesalahpahaman muncul. Kita terbiasa menilai kecerdasan dari alat yang terlihat. Padahal, bisa jadi mereka sengaja menghindari teknologi yang membuat manusia bergantung, lalai, dan terputus dari alam. Mereka memilih teknologi yang meningkatkan kesadaran, bukan sekadar kenyamanan. Ada pula mitos yang sering disalahartikan. Cerita tentang dewa-dewa yang turun dari langit, makhluk bercahaya, atau guru dari arah matahari. Jika dibaca secara harfiah, cerita ini tampak fantastis. Namun jika dibaca secara simbolik, ia menggambarkan manusia dengan tingkat pengetahuan dan akhlak yang tinggi, yang bagi masyarakat awam tampak seperti makhluk ilahi. Namun, tidak semua pengetahuan kuno bersifat murni. Beberapa peradaban jatuh karena penyalahgunaan ilmu. Ketika kesombongan menggantikan kebijaksanaan, teknologi yang seharusnya menjaga keseimbangan justru menjadi alat kehancuran. Banyak legenda tentang kota yang tenggelam, tanah yang terbelah, dan langit yang menggelap. Bukan sekadar dongeng, tetapi peringatan. Inilah mengapa banyak teknologi kuno menghilang tanpa jejak. Bukan karena gagal, tetapi karena dihentikan. Ada garis batas yang tidak boleh dilampaui. Ketika manusia melanggar keseimbangan itu, alam merespons. Maka muncul pertanyaan penting, apakah kita benar-benar ingin menemukan kembali semua teknologi kuno itu? Atau justru perlu menemukan kembali kebijaksanaan yang menyertainya? Karena tanpa kebijaksanaan, pengetahuan hanyalah beban. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana potongan-potongan pengetahuan ini bisa diterapkan secara aman dan relevan dalam kehidupan kita hari ini. Bukan untuk membangun piramida, tetapi untuk membangun kesadaran diri. Setelah memahami betapa dalam dan halusnya teknologi peradaban kuno, pertanyaan terpentingnya adalah ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita tidak hidup di zaman batu raksasa dan bangunan megalitik. Namun esensi dari pengetahuan itu
keselarasan, kesadaran, dan pengendalian diri masih sangat relevan, bahkan mendesak. Aplikasi pertama dimulai dari hal paling mendasar, kesadaran diri. Manusia kuno tidak memisahkan pikiran, tubuh, dan jiwa. Mereka memahami bahwa kondisi batin memengaruhi tindakan, dan tindakan memengaruhi lingkungan. Dalam kehidupan modern, ini bisa diterapkan dengan melatih kehadiran penuh. Luangkan waktu setiap hari untuk diam sejenak, mengatur napas, dan menyadari pikiran yang datang dan pergi tanpa diikuti. Latihan sederhana: duduk tenang, punggung tegak, napas perlahan. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan lebih panjang. Lakukan selama 5-10 menit. Bukan untuk mengejar sensasi, tetapi untuk menjernihkan niat. Karena niat adalah awal dari setiap teknologi batin. Aplikasi kedua adalah keselarasan dengan alam. Peradaban kuno membangun berdasarkan arah matahari, siklus bulan, dan ritme bumi. Kita bisa memulainya dengan lebih peka terhadap waktu. Bangun lebih pagi ketika memungkinkan, rasakan cahaya pertama hari, dan akhiri hari dengan mengurangi paparan cahaya buatan. Ini bukan hal mistis. Ini cara mengembalikan tubuh ke ritme alaminya. Ketiga, penggunaan suara dan getaran. Tanpa harus masuk ke praktik ekstrem, kita bisa menggunakan suara untuk menenangkan sistem saraf. Melantunkan kata-kata yang baik, membaca dengan tartil, atau sekadar mengucapkan kalimat bermakna dengan penuh kesadaran mampu mengubah kondisi batin. Suara bukan sekadar bunyi, ia membawa niat dan makna. Keempat, etika dalam mencari ilmu. Salah satu penyebab runtuhnya peradaban kuno adalah penyalahgunaan pengetahuan. Di zaman ini, kita dibanjiri informasi, tetapi miskin kebijaksanaan. Terapkan prinsip sederhana. Tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan. Tanyakan selalu, apakah ini mendekatkan pada kebaikan atau justru menjauhkan? Hambatan terbesar dalam menerapkan kebijaksanaan kuno adalah ego dan kesabaran. Kita ingin hasil cepat, bukti instan, dan perubahan drastis. Padahal, teknologi batin bekerja perlahan, dalam, dan konsisten. Jangan terjebak pada pencarian sensasi. Fokuslah pada perubahan karakter. Lebih tenang, lebih jujur, lebih bertanggung jawab. Jika manusia kuno mampu membangun struktur luar biasa tanpa merusak bumi, maka kita pun bisa membangun kehidupan yang kokoh tanpa merusak diri sendiri. Dan inilah inti warisan mereka. Bukan alatnya, bukan bangunannya, melainkan cara hidup yang selaras dengan hukum alam dan nurani. Perjalanan kita menelusuri peradaban kuno membawa kita pada satu kesadaran penting. Kemajuan tidak selalu berarti semakin bising, semakin cepat, atau semakin kompleks. Kadang, kemajuan justru hadir dalam bentuk kesederhanaan yang penuh makna, ketenangan yang berakar pada pemahaman, dan kekuatan yang lahir dari pengendalian diri. Kita telah melihat bagaimana peradaban kuno mampu menciptakan teknologi yang hingga hari ini sulit dijelaskan secara rasional. Bukan karena mereka memiliki mesin seperti kita, tetapi karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda terhadap alam dan diri manusia. Mereka memahami bahwa alam semesta bekerja dengan hukum yang tetap, dan manusia hanya akan kuat ketika ia berjalan seiring dengan hukum itu, bukan melawannya. Teknologi yang tak masuk akal itu sebenarnya masuk akal jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Batu bisa dipindahkan, bukan karena kekuatan otot semata, tetapi karena pemahaman. Bangunan bisa bertahan ribuan tahun, bukan karena bahan, tetapi karena keseimbangan. Dan peradaban bisa bertahan lama, bukan karena kekuasaan, tetapi karena akhlak dan kebijaksanaan. Kini, kita hidup di zaman yang disebut modern. Namun pertanyaannya sederhana dan jujur. Apakah kita benar-benar lebih bijaksana? Mungkin tugas kita bukan untuk membangun ulang piramida atau kota batu raksasa. Mungkin tugas kita adalah membangun kembali kesadaran yang hilang tentang batas,
tanggung jawab, dan tujuan hidup. Karena tanpa itu, teknologi secanggih apapun hanya akan mempercepat kehancuran. Saya ingin meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan terbuka. Jika peradaban kuno runtuh karena melupakan keseimbangan, apakah kita sedang berjalan ke arah yang sama? Atau masih ada waktu untuk belajar dari mereka? Jika video ini membuka sudut pandang baru dalam dirimu, tekan like, bagikan ke orang-orang yang suka berpikir lebih dalam, dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus menjelajah pengetahuan yang kasat mata dan yang tersembunyi. Karena terkadang, jawaban terbesar tentang masa depan manusia justru terkubur jauh di masa lalu.